Pernah kebayang nggak gimana kalau sekitar 1.300 tahun yang lalu, para biksu paling terpelajar dari Tiongkok ternyata dilarang pergi langsung ke pusat studi agama Buddha di India? Coba deh bayangin, pusat pembelajaran Buddha yang paling diidam-idamkan para sarjana Tiongkok waktu itu, ternyata bukan India. Justru ada semacam aturan gak tertulis yang mengharuskan mereka untuk mampir dulu ke tempat lain. Sebuah tempat yang jauh lebih dekat dan mungkin gak pernah kita duga untuk mematangkan ilmunya. Dan jawabannya, ini yang bikin kaget. Mereka disarankan untuk kuliah dulu selama bertahun-tahun di Pulau Sumatera. Betul, di jantung Nusantara. Faktor ini aja udah cukup buat memutarbalikkan pemahaman kita tentang betapa sentralnya peran Nusantara di panggung dunia saat itu. Nah, disinilah kita masuk ke bagian pertama, gerbang Nusantara. Kalau kita sering ngebayangin penyebaran ide-ide besar itu lewat pedang dan penaklukan, di sini ceritanya beda banget. Ajaran Buddha tiba dengan damai, menumpang pada angin, kapal dagang, dan gagasan-gagasan yang begitu memikat. Terus, apa sih mesin penggerak semua ini? Jawabannya sederhana tapi kuat banget. Angin muson. Coba bayangin, di awal Masehi, para pelaut di jalur sutra itu nggak punya mesin sama sekali. Hidup dan mati mereka bergantung penuh sama siklus angin ini. Dan saat mereka terpaksa nunggu berbulan-bulan di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, nah disitulah keajaiban pertukaran budaya terjadi. Selama penantian yang panjang itu, para biksu yang ikut nebeng di kapal dagang nggak datang dengan paksaan. Mereka bawa sesuatu yang jauh lebih berharga, ilmu pengobatan yang canggih, tata bahasa Sanskerta yang keren, dan sebuah filosofi tentang kedamaian batin. Ide-ide inilah yang bikin para penguasa lokal tertarik. Ini bukan penaklukan, ini pencerahan. Dari pertukaran budaya inilah lahir sebuah kekuatan intelektual yang luar biasa, Sriwijaya. Pada puncaknya di abad ke-7 Masehi, kerajaan ini bukan lagi cuma sekedar kekuatan maritim, tapi sebuah pusat intelektual yang diakui dan disegani oleh dunia. Sriwijaya emang kaya raya dari perdagangan ya, tapi kekuatan mereka yang sebenarnya itu terletak pada pengetahuan. Kenapa? Karena dengan menjadi pusat ilmu, artinya mereka jadi pusat diplomasi, pengaruh, dan teknologi. Dengan berinvestasi pada pengetahuan, mereka nggak cuma menarik para pemikir terbaik, tapi juga mengukuhkan statusnya sebagai peradaban yang adiluhung. Seberapa besar sih universitas ini? Gini deh, pada satu waktu ada lebih dari 1.000 biksu dan pelajar yang ngumpul untuk belajar di Sriwijaya. 1.000! Untuk zaman segitu, jumlah ini tuh luar biasa besar. Ini bukan komunitas kecil, ini adalah pusat intelektual global yang super ramai dan dinamis. Dan buktinya ada. Bukti otentik langsung dari saksi mata seorang biksu penjelajah dari Tiongkok bernama Yixing. Dia mencatat kalau aturan dan upacara keilmuan di Sriwijaya itu sama persis dengan di Nalanda, universitas Buddha terbesar di India kala itu. Ini adalah pengakuan tertinggi, semacam stempel kualitas internasional yang menegaskan posisi Sriwijaya. Tapi jejak agung ini nggak berhenti di Sumatera loh. Memasuki abad ke-8, pusat peradaban bergeser ke Jawa Tengah, di bawah Wangsa Sailendra. Kalau Sriwijaya meninggalkan warisan intelektual, Shailendra meninggalkan mahakarya yang dipahat abadi dari batu. Nah, ini poin krusialnya. Kalau Sriwijaya mewariskan kehebatan dalam literasi dan diplomasi, Wangsa Shailendra dari kerajaan Mataram kuno mewariskan sesuatu yang beda tapi sama-sama dahsyat, mahakarya arsitektur yang seolah melampaui logika zaman mereka. Dan tentu saja, mahakarya itu adalah Borobudur. Tapi jangan bayangkan ini sekedar tumpukan batu ya. Borobudur itu dirancang sebagai sebuah buku filsafat 3 dimensi yang masif. Sebuah mandala kosmik yang menuntun perjalanan spiritual manusia, relief demi relief. Cara membaca buku ini adalah dengan mendakinya. Perjalanan dimulai dari Kamadhatu, alam nafsu di bagian paling bawah. Lalu kita naik ke Rupadatu, di mana manusia mulai melepaskan ego dan keterikatan duniawi. Hingga akhirnya, kita mencapai puncaknya di Arupadatu, alam tanpa rupa. Simbol pencapaian nirwana atau pencerahan mutlak. Oke, kisah ini nggak berhenti di masa lalu. Warisannya masih sangat relevan sampai hari ini, terutama soal toleransi dan kebijaksanaan yang sepertinya nggak lekang oleh waktu. Hal yang paling menakjubkan dari era ini adalah toleransinya. Coba deh pikirin, di bawah dinasti yang sama, di wilayah yang sama, candi-candi Buddha seperti Borobudur dan candi-candi Hindu seperti Prambanan dibangun. Mereka bukan cuma berdampingan, tapi tumbuh bersama dalam harmoni. Ini bukti kalau DNA kerukunan tuh udah mengakar di Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Dan warisan ini terus hidup loh.
Dari candi-candi megah di masa lalu, inti ajaran tentang kesadaran, atau yang sekarang kita kenal sebagai mindfulness, dan cara melepaskan penderitaan ternyata berevolusi menjadi salah satu alat psikologis yang paling relevan dan kuat buat manusia modern yang sering kena stres dan cemas. Semua ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup. Setelah menelusuri jejaknya selama 1.300 tahun, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Bagaimana praktik kuno yang melahirkan peradaban agung ini bisa membantu menyembuhkan pikiran kita di tengah hiruk-pikuk abad ke-21?